Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robianto SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya, akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Selamat menyaksikan. Ucapan terima kasih kepada para pembimbing, Bapak Setia Nugraha M. Hum sebagai fasilitator, dan Ibu Santi Nur Samsiah SPD sebagai pengajar praktik. Selanjutnya, nomor 1, kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Seorang pendidik dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mendesain program pembelajaran yang efektif. Untuk itu, suatu hal yang dapat dilakukan oleh pemimpin pembelajaran adalah mengelola sumber daya yang ada di sekolah dan sekitarnya. Artinya, pemimpin pembelajaran harus dapat mengenali, memahami, dan memanfaatkan sumber daya biotik dan abiotik yang ada di sekolah dan di sekitarnya secara terpadu demi terbentuknya kegiatan yang dapat meningkatkan dan memaksimalkan potensi komunitas sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya lebih penting menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Karena pendekatan ini memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Dengan demikian, pendekatan ini melihat komunitas sebagai pencipta dari kesehatan dan kesejahteraan, bukan sebagai sekedar penerima bantuan. Pendekatan ini juga menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Selain itu, peran yang penting menurut Kreisman tahun 2010 adalah jalan untuk menciptakan warga yang produktif. Menurut Green dan Hayes pada tahun 2002 dalam Asset Building and Community Development, 7 aset utama atau modal utama yaitu yang pertama modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas atau manusia yang memiliki kecakapan. Misalnya, kecakapan memimpin sekelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok, kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan. Selanjutnya, yang kedua, modal sosial. Norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan, trust, dan jaringan networking antara unsur yang ada dalam komunitas atau masyarakat. Asosiasi adalah suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja bersama dengan satu tujuan yang sama dan saling berbagi untuk suatu tujuan yang sama. Asosiasi terdiri atas kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Beberapa contoh tipe asosiasi adalah berdasarkan keyakinan, kesamaan profesi, kesamaan hobi, dan sebagainya. Institusi adalah suatu lembaga yang mempunyai struktur organisasi yang jelas dan biasanya sebagai salah satu faktor utama dalam proses pengembangan komunitas masyarakat. 7 aset utama yang ketiga adalah modal fisik. Terdiri dari 2 kelompok utama yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, ruang pertemuan, ataupun pelatihan.
Selanjutnya yang kedua yaitu infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran jalan, jalur komunikasi, sarana pembuangan, sistem air, mesin, pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Selanjutnya, 7 aset utama yang nomor 4 adalah modal lingkungan atau alam. Bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal ini terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menenun dan sebagainya. Selanjutnya, 7 aset utama yang nomor 5 adalah modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan, serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas, seperti komunitas sekolah, komite, pelayan kesehatan, pelayanan listrik, atau air. 7 aset utama yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Upaya pemberian bantuan empati dan perhatian, kasih sayang, dan unsur dari kebijakan praktis. Dorongan utama pada kegiatan pelayanan, termasuk juga kepercayaan, nilai, sejarah, makanan, warisan budaya, seni, dan lain-lain. Kebudayaan yang unik di setiap daerah masing-masing merupakan serangkaian ide, gagasan, norma, perlakuan, serta benda yang merupakan hasil karya manusia yang hidup berkembang dalam sebuah ruang geografis. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan. Ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat, serta pola relasi yang tercipta di antaranya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua tentang sumber daya. Bagaimana hubungannya pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas? Pengelolaan sumber daya alam yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas. Hal ini sangat tepat jika seorang tergantung pemimpin bagaimana mampu mengenali cara pandang pemimpin, memahami dan bagaimana mengorganisasi serta melibatkan pemimpin yang menggunakan atau memanfaatkan kekuatan positif. Kekuatan positif yang dibutuhkan, maka unsur dalam pembelajaran dibutuhkan oleh murid biotik dan abiotik yang berkualitas dapat mudah diraih dalam setiap pembelajaran. Bagaimana materi ini juga
berhubungan dengan materi lain yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti proses pelatihan guru penggerak? Ini pertanyaan untuk nomor 3. Pengelolaan sumber daya erat kaitannya dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Pembelajaran tersebut memerlukan pemetaan aset atau kekuatan positif berdasarkan karakteristik murid untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid yang beragam. Selain itu, coaching juga memiliki hubungan dengan pengelolaan sumber daya. Proses coaching merupakan kegiatan yang melibatkan aset atau kekuatan manusia, yaitu coach dan coachee yang saling berinteraksi untuk menemukan cara menyelesaikan masalah atau memaksimalkan potensi coaching. Demikian pula dengan budaya positif seperti keyakinan kelas, berdoa bersama, gemar menabung, dan sebagainya. Kegiatan pembiasaan ini dapat berjalan dengan adanya pemanfaatan kekuatan positif yang ada. Selanjutnya nomor 4, bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti pelatihan terkait modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya selalu dihadapkan pada masalah yang memerlukan pengambilan keputusan yang tepat untuk menyelesaikannya, baik mengenai isinya atau hal lain yang terkait dengan program sekolah. Situasi tersebut cenderung saya sikapi dengan memandang kekurangan yang ada, kemudian mencari alternatif pemecahan masalah. Dengan langkah tersebut seringkali ditemui kendala-kendala yang tidak dapat diatasi, sehingga pemecahan masalah cenderung kurang berhasil. Namun sesudah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa lebih baik menggunakan pendekatan berbasis aset, asset-based thinking. Pendekatan ini membawa kita untuk selalu berpikir positif dan memanfaatkan seluruh aset atau kekuatan yang ada sehingga program yang akan dikembangkan sangat memungkinkan menuai keberhasilan yang optimal. Rupanya itulah tugas koneksi antara materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju.